Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu untuk rekan-rekan operator dimanapun berada. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, saya Nugroho Adi akan memberikan panduan cara tentang bagaimana caranya melihat ataupun mengunduh rapor hasil asesmen kompetensi minimal atau AKM dan SLB, survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh siswa dan guru pada tahun 2021 dari bulan Oktober dan November. Nanti di sini akan saya perlihatkan bagaimana cara mengaksesnya, kemudian cara membacanya serta cara mengunduhnya. Langsung saja rekan-rekan dapat masuk ke alamat raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Nanti dapat masuk ke laman ini, kemudian dipastikan ke sini. Nah, akses rapor pendidikan sementara ditutup dan akan dibuka kembali saat perilisan resmi di akhir Maret. Jadi nanti jika rekan-rekan memang tidak bisa mengakses, kemungkinan ditutup sementara. Tapi kalau bisa diakses ya dapat dilihat angka dan nilainya. Yang perlu jadi acuan bahwasanya yang sudah melaksanakan AKM dan SLB maka dapat melihat rapornya. Tapi yang bagi sekolah yang belum melaksanakan AKM dan SLB tentu belum ada raportnya. Dan perlu diketahui juga, raport ini digunakan sebagai pengganti PMP atau raport penjaminan mutu pendidikan. Seperti yang biasanya kita buat setiap tahun, yang ada survei guru, survei siswa, survei komite, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Maka semua survei PMP dan raportnya itu digantikan oleh raport yang diperoleh dari AKM dan SLB. Oleh karenanya di tahun 2021 kita tidak ada lagi yang namanya PMP, maksud saya untuk aplikasi PMP tidak ada lagi di 2021. Kalau sudah ke bagian ini tadi, kita langsung masuk dengan akun belajar. Yang jadi catatan, silahkan masuk dengan akun belajar admin. Boleh milik kepala sekolah ataupun milik tenaga kependidikan ya, tenaga administrasi. Akhiran email yang ada adminnya. Saya contohkan, saya masuk, kemudian saya gunakan yang ini, yang ada kata admin. Nah, jadi boleh menggunakan akun kepala sekolah ataupun akun yang lain. Nah, nanti ketika sudah masuk akan dibawa ke menu beranda dari raport pendidikan, pengganti raport PMP. Di sini nanti dapat rekan-rekan lihat identitas sekolahnya, kemudian ada akreditasinya, kemudian ada ringkasan kualitas pendidikan satuan pendidikan Anda. Mutu hasil belajar peserta didik, berarti yang ini, bagian ini adalah hasil dari asesmen kompetensi minimal siswa yang kita lakukan pada bulan Oktober atau November kemarin itu. Ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemudian ada indeks karakter. Dengan keterangan, jika nilai maksimalnya 3 ya, nilai maksimalnya 3 berarti, saya contohkan di sekolah saya ini mendapatkan 1,69, yang artinya mencapai kompetensi minimum yang dipersyaratkan. Kita bisa klik selengkapnya. Nah, keterangannya adalah sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu upaya mendorong lebih banyak. Jadi nanti setelah rapor ini kita unduh, seyogyanya kepala sekolah membuat program yang mana program itu dapat meningkatkan rapor pendidikan ke depannya. Ini untuk kemampuan literasi. Begitu juga untuk kemampuan numerasinya. Sekolah ini mendapat keterangan mencapai kompetensi minimum. Berarti ada lulus untuk mencapai kompetensi minimumnya. Bisa dilihat juga selengkapnya seperti apa, seperti ini.
Yang terakhir kemarin ada indeks karakter. Indeks karakter itu juga siswa yang mengerjakan pada saat AKM. Di sini keterangan di sini perlu dikembangkan. Dari total 3 mendapat nilai 2,00. Keterangannya bisa dilihat nanti. Peserta didik telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter belajar Pancasila. Jadi rekan-rekan operator atau kepala sekolah nanti dapat membaca hasilnya di laman rapor pendidikan ini. Kemudian untuk SLB sendiri survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh guru di sini juga sudah ada hasilnya dan berikut keterangannya ya. Sama cara membacanya, berarti iklim keamanannya dia waspada. Nah, kemudian kesetaraan gendernya nanti dapat dilihat di sini. Kemudian kebinekaannya juga dapat dilihat keterangannya apa. Ini nilai satuan pendidikannya, ini nilai satuan pendidikan yang serupa. Serupa itu kondisi lingkungan belajarnya seperti sekolah kita. Itu serupa namanya. Kemudian kebinekaannya membudaya. Kemudian ada iklim inklusivitas. Itu juga keterangan baru merilis dengan catatan mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik. Kemudian ada lagi itu hasil berupa kompetensi GTK. Kompetensi GTK sendiri ada nilai uji kompetensi guru, pengalaman pelatihan, dan proporsi GTK penggerak. Itu juga didapat dari hasil SLB guru, survei lingkungan belajar guru. Ada satuan pendidikan, nilai UKG-nya cukup, pengalaman berlatih berkembang, proporsi PTK penggerak, belum ada guru yang menjadi penggerak. Kemudian rekan-rekan dapat membaca juga bagaimana cara menilai kualitas pendidikan satuan pendidikan, ada di sini. Nanti bisa dilihat rinciannya seperti apa. Misalkan saya di bagian lihat rincian data untuk kualitas capaian pembelajaran peserta didik. Nah, nanti di sini dari mutu hasil ini dapat mengembangkan di bagian-bagian mana yang belum berkembang. Ada misalkan kalau kompetensi berarti harus membaca teks informasi, teks sastra, isi teks, dan lain sebagainya. Kalau indeks karakter ya berarti harus berdasarkan yang Pancasila. Nanti dapat dilihat lebih lengkapnya, rekan-rekan melihatnya sendiri. Kemudian bagaimana cara mengunduhnya? Untuk mengunduh rapor sendiri, rekan-rekan dapat mengklik tombol unduh. Nah, di tombol unduh ini ada catatan terakhir diperbaharui 1 November 2021. Data rapor pendidikan diperbarui pada tanggal 1 setiap bulan. Maka jika memang nanti rapor pendidikannya belum bisa dilihat atau diunduh, coba kembali di bulan berikutnya di tanggal 1 setiap bulan. Tahun 2022, kemudian klik unduh. Nanti akan terunduh lapornya. Kita buka dulu. Nah, di sini ada rekan-rekan dapat melihat ada indikator, kemudian nilai-nilai sekolah, ada capaiannya, ada perbandingan untuk nasional, kemudian kota, provinsi, dan rata-rata nasional. Ada rentang nilainya juga nanti dapat dibaca masing-masing. Definisi indikator, capaiannya, dan waktu update-nya. Nanti dapat rekan-rekan lihat sendiri dan pelajari bagian mana pada tiap indikator yang masih lemah dan bagian mana yang tiap indikator sudah kuat. Jadi yang lemah nanti
dikuatkan kembali melalui program kepala sekolah ya, melalui program kepala sekolah agar AKM berikutnya nilainya lebih tinggi. Kemudian yang sudah kuat tetap dipertahankan atau perlu dikembangkan. Itu nanti ada dalam kebijakan kepala sekolah selaku manajer di sekolah. Saya rasa cukup panduan dari saya tentang bagaimana cara mengunduh hasil rapor AKM. Rekan-rekan nanti dapat membaca hasilnya secara masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.